Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, wabil khusus al-mukarram al-ustadz Abdul Karim Syaifullah yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Hadirin hadirat jamaah kajian duha pagi ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita sampai pagi hari ini sehingga kita bisa menghadiri kajian yang mulia ini. Salawat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita kepada dinul Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kajian pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama pembukaan, kemudian diikuti oleh Mas Ikadi. Yang kedua, tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Solihin. Yang ketiga, tayangan dari program LMI. Yang keempat, tausiah kajian duha yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Abdul Karim Syaifullah dengan tema meraih Ramadan berkualitas. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, doa. Kemudian 7 penutup. Demikian mungkin rangkaian kajian duha pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita, Al-Ustadz Abdul Karim. Mungkin barangkali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Nih. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Suara cukup jelas? Cukup jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, ini sudah Oke. Kemudian ini sudah cukup para jamaah, mudah-mudahan pagi ini kita semuanya diberkahi, diberi kesehatan, diberi lapangan rezeki semuanya. Mudah-mudahan apa yang ditanya pada pagi hari ini mendapatkan rahmat, barokah, hidayah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka kajian
duha pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Sebelum tilawah, mungkin Mas Ikadi bisa ditampilkan oleh operator. Berpadu untuk menyeru ke jalan Allah yang satu, berbekal Quran dan Sunnah, berdakwah dengan penuh hikmah. Tanamkan niat yang suci, kerahkan yang dimiliki untuk Islam agar meninggi di bumi kini hingga nanti. Ikadi, Ikadi, Ikatan Dai Indonesia. Ikadi, Ikadi, berkaram untuk seluruh alam. Ikadi, Ikadi, perangi gelap jahiliyah. Eratkan, kuatkan ukhuwah untuk persatuan, ukhuwah untuk persatuan. Berpadu untuk menyeru ke jalan Allah yang satu, berbekal Quran dan Sunnah, berdakwah dengan penuh hikmah. Tanamkan niat yang suci, kerahkan yang dimiliki untuk Islam agar meninggi di bumi kini hingga nanti. Ikadi, Ikadi, Ikatan Dai Indonesia. Ikadi, Ikadi, berkaram untuk seluruh alam. Ikadi, Ikadi, perangi gelap jahiliyah. Eratkan, kuatkan ukhuwah untuk persatuan, ukhuwah untuk persatuan. Alhamdulillah. Semoga kita bisa mensukseskan dakwah IKD ya dengan meningkatkan ukhuwah persatuan. Alhamdulillah, insyaallah. Acara selanjutnya kita masuk pada tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Solikin. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ustadz. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Insyaallah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit
وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Baik Bapak, mohon. Alhamdulillah, sadaqallahul adzim. Ma benar Allah dari segala firman-Nya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ustaz Muhammad Solihin Al-Hadid itu sepertinya juz 28 akhir ya. 27 Ustaz. Hafalannya sudah banyak ini sepertinya ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita kejar nih supaya kita lebih banyak menghafal. Amin. Baik. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan dari LNI ya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau slide yang akan disampaikan waktu kami berikan.
Lembaga Manajemen Infak berdiri tahun 1995 di kota Surabaya. 10 tahun kemudian mendapatkan SK Gubernur Jawa Timur sebagai LAS Provinsi. Tahun 2016 mendapatkan SK Kemenak untuk beroperasi sebagai LAS skala nasional. Di tahun 2019, Badan Wakaf Indonesia menerbitkan SK untuk LMI menjadi Nazir Wakaf Uang. Berkantor pusat di kota Surabaya, Lasnas LMI memiliki 8 kantor perwakilan yang wilayah kerjanya meliputi 13 provinsi di Indonesia. Sejak tahun 2015, Lasnas LMI mencatat rata-rata pertumbuhan penyaluran sebesar 17,6% per tahun. LMI menjadi Lasda terbaik nasional di tahun 2010, mendapatkan Basnas Award sebagai Lasnas dengan pendayagunaan terbaik nasional di 2017 dan Lasnas dengan penggalangan dana langsung terbaik di tahun 2020 yang disematkan langsung oleh Indonesian Fundraising Award. Di aspek tata kelola, Lasnas LMI menerapkan PSAK zakat dan teraudit wajar tanpa pengecualian 4 tahun berturut-turut. Tahun 2021, Lasnas LMI melakukan berbagai penguatan atas 4 klaster utama, program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, program pendidikan yang difokuskan kepada pembinaan generasi masa depan di usia strategis, serta menjadi organisasi pengelola zakat pertama di Indonesia yang menyelenggarakan program magang terstruktur Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Program ekonomi secara komprehensif dirancang untuk perubahan sosial yang dapat membuka pintu kesejahteraan bagi mustahik, baik di bidang usaha kecil, pertanian, juga peternakan. Program kesehatan di masa pandemi memerankan fungsi vital untuk melayani pasien dan jenazah COVID-19, tersedia ambulan kesehatan dan ambulan jenazah, juga paket dukungan kesehatan bagi mustahik pasien COVID-19. Program kemanusiaan menghadirkan tim LMI Rescue di berbagai respon kebencanaan baik di dalam maupun di luar negeri, beranggotakan amil dan relawan yang tersertifikasi untuk menangani berbagai kondisi darurat. Sejak tahun 2015, LMI berperan aktif dalam isu filantropi nasional dan global, menyalurkan amanah senilai lebih dari 238 miliar dan menyentuh setidaknya 896.000 penerima manfaat. Didukung oleh tata kelola yang profesional, Lasnas LMI berkomitmen mewujudkan manfaat filantropi Islam yang berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia. Alhamdulillah, itulah Lasnas LMI. Bagi hadirin sekalian yang mungkin perlu zakat, infak, sedekah atau yang lainnya, silakan menghubungi LMI atau panitia di kajian ini, nanti akan bisa dibantu. Demikian kita sudah mencapai acara puncak. Waktu sudah 5:10. Untuk menyingkat waktu, kepada narasumber kita, Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Karim Saifullah, untuk menyampaikan tausiahnya. Waktu kami persilakan. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim.
yang kami hormati pengurus IKADI Kota Pasuruan, yang juga kami hormati panitia kajian duha di bulan Ramadan yang Masya Allah sudah menyiapkan diri sejak awal. Ya. Mohon maaf, barusan selesai dari kajian di masjid juga ini bersama dengan para santri. Oke. Alhamdulillah tidak terlambat ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan anugerah yang luar biasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insya Allah penuh dengan keimanan dan juga semangat dalam melaksanakan dan menunaikan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan ini. Alhamdulillah kita berada di bulan istimewa bersama-sama dengan orang-orang istimewa di dalam majelis ini insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah juga bersama dengan kita semua insya Allah para shaimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang istiqomah dengan ajaran-ajaran beliau sehingga kemudian kita layak mendapatkan syafaat al-uzma di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, Ramadan adalah bulan istimewa. Dan alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih berada di dalam bulan yang istimewa ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan ya ayyuha, wahai, panggilan kesayangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua dengan penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman dan terus istiqomah dengan keimanan kita sampai satu saat nanti kita diwafatkan juga dalam keadaan iman dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bulan ini adalah bulan istimewa. Allah Subhanahu wa taala juga memanggil khusus untuk orang-orang yang istimewa tadi, yang beriman, yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan siap istijabah ya, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam rangka apa? Kutiba alaikumusiyam. Dalam rangka untuk menunaikan sebuah instruksi, sebuah tugas khusus bagi orang-orang istimewa ini di bulan yang istimewa ini, yaitu menunaikan ibadah puasa. Masya Allah. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang juga istimewa. Jadi kita berada di bulan istimewa yang dipanggil oleh Allah SWT juga orang-orang istimewa, hanya khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Dan istijabah siap untuk melaksanakan tugas instruksi dari Allah Subhanahu wa taala
Kemudian instruksinya adalah yaitu kita melaksanakan sebuah ibadah yang juga istimewa. Yang hanya diwajibkan di bulan istimewa ini. Makanya nilainya di sisi Allah juga istimewa. Kalau ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini itu bisa dilipat gandakan. Pahala itu sampai 10, bahkan ada sampai yang 700 kali lipat. Tapi ibadah puasa itu sangat istimewa. Yang tahu nilainya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Unlimited itu. Kalau yang lain itu Masya Allah sampai 700 kali lipat. Tapi untuk ibadah puasa itu unlimited, nggak ada batasannya nilainya di hadapan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, kullu amali bani Adam yudha'afu al-hasanatu asru amthaliha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Masya Allah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kullu amali bani Adam, semua amal anak Adam khususnya di bulan Ramadan ini, semua amal-amal soleh kita yudha'af, itu dilipat gandakan. Masya Allah. Jadi semua amal-amal soleh yang kita lakukan, wabil khusus di dalam bulan Ramadan ini, semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lipat gandanya itu bukan main-main. Asru amthaliha ila 700 di'fin. Itu minimal itu dilipat gandakan menjadi 10. Itu minimal. Dan bisa sampai 700 di'fin. Sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Kalau misalnya kita sedekah di bulan Ramadan, minimal dapat 10 kali lipat. Dan bisa, kalau itu dengan seihsan mungkin, sebaik mungkin, bisa nilainya sampai 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Ini kan sudah luar biasa, ya. Nah, jadi dilipat gandakan minimal 10 sampai 700 kali lipat. Masa masih kurang? Ini udah luar biasa, bonusnya udah luar biasa ini. Ya. Tapi ada yang luar biasa lagi, kata Rasulullah SAW. Yaitu illa saum, kecuali saum, kecuali puasa. Jadi semua amal-amal soleh, khususnya di bulan Ramadan ini, semuanya dilipat gandakan oleh Allah SWT, minimal 10 kali lipat sampai berapa? 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Nah, puasa ini berapa lipatannya? Ini nggak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah SAW pun nggak tahu. Ini saking istimewanya, saking luar biasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Masya Allah. Allah SWT menyampaikan ini diskusi ya. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah khusus itu untukku, kata Allah SWT. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang khusus akan memberikan pahala khusus bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Artinya apa tadi? Nilainya itu unlimited, nggak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah SAW, kekasih Allah, Rasulullah khatamun nabiyyin wa mursalin, ya. Nabi, penghulu nabi dan rasul, ya, penutup para nabi dan rasul. Beliau saja nggak tahu nilainya berapa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yang tahu nilainya pahala puasa. Masya Allah. Oleh karenanya sekali lagi, kita ini adalah manusia-manusia yang
luar biasa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masih diberikan kesempatan berada di bulan yang istimewa ini, kemudian dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan penuh kasih sayang. Dan kita diminta, diinstruksikan untuk menunaikan sebuah ibadah yang kesempatannya itu hanya berada di bulan Ramadan. Bayangkan 12 bulan dalam setahun, ya, cuman 1 bulan, dan itu di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, ini patut kita syukuri betul ini. Kita berada di bulan yang istimewa ini. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya karena kita berada di bulan istimewa, kemudian juga kita adalah orang-orang yang istimewa, yang khusus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang untuk menunaikan tugas khusus, yaitu melaksanakan ibadah khusus yang nilainya juga khusus, istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja nggak boleh kita sia-siakan. Emang ya, masa kita udah dipanggil khusus untuk melaksanakan tugas khusus yang istimewa, kemudian kita tidak menghargai, ya, panggilan yang luar biasa ini. Makanya tadi temanya luar biasa ini, ya. Ya, kita apa temanya, Ustaz? Meraih Ramadan berkualitas. Masya Allah. Meraih Ramadan berkualitas. Makanya tadi, ini kita berada di bulan istimewa, kemudian mendapatkan tugas yang istimewa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang istimewa, maka kita harus melaksanakannya dengan betul-betul penuh tanggung jawab, penuh kesungguhan, agar supaya Ramadan tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, lebih berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Man kana yaumuhu khairan min amsi, barang siapa yang hari ini, tahun ini, Ramadan tahun 1443 Hijriah ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, maka dia termasuk orang yang rabih, orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini, Ramadan saat ini sama saja dengan yang kemarin. Tahun kemarin ada Ramadan, kita puasa. Kemudian tahun ini juga Ramadan juga kita berpuasa. Tapi ya ngono-ngono ya Mas. Ya apa Ramadan itu tahun ini? Bro, gitu kan. Ya ngono-ngono iku wis. Nauzubillah, ya. Nah, yang seperti ini wa huwa maghbun. Ini orang yang merugi. Sayang sekali gitu. Kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah berada di bulan istimewa, dipanggil khusus untuk orang-orang yang istimewa, untuk tugas yang istimewa, kok dilaksanakan biasa-biasa saja. Maka dia termasuk orang yang merugi. Naudzubillah min dzalik. Ini golongan yang 3 aja sampai. Ya. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang tahun ini, Ramadan tahun ini, naudzubillah, tsumma naudzubillah, ternyata lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Ya. Tahun kemarin berapa kali hatam Qur'annya? Alhamdulillah.
3 kali hatam atau 5 kali hatam. Tahun kan sekarang gimana? Yus oleh sak minggu ini seturung hatam. Nah, sampai keturun kita ya kualitas kita. Nah, orang yang seperti ini dia termasuk mal'un yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya ya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu ya ketika kemudian mensyarah menjelaskan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Nah, beliau berdua itu menjelaskan bahwasannya hadis ini itu innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in itulah merupakan nas atau dalil yang menunjukkan keharusan kita seorang hamba dalam beramal itu harus berlaku ihsan. Artinya apa? Yaitu kita melakukan sebuah amal itu, sebuah amal ibadah, apalagi amal yang istimewa, harus dengan baik dan optimal. Bukan hanya maksimal, tapi optimal sesuai dengan kekuatan yang kita miliki. Harus kita kerahkan betul ini. Nah, demikian juga Ramadan tahun ini tentu saja kita harus berupaya kita jadikan Ramadan tahun inilah jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Jauh berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana caranya ini? Supaya Ramadan kita tahun ini itu lebih berkualitas ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa hal yang harus kita ingat. Ya. Dan tentu saja bukan hanya diingat. Kita ingat, kita fahami, kemudian kita berusaha secara optimal untuk kita amalkan. Yang pertama, tentu saja kita amalkan semua ibadah yang ada dalam bulan Ramadan ini, wabil khusus ibadah utamanya yaitu saum, puasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma barang siapa yang dia berpuasa di siang harinya, wa qama dan dia berdiri menghidupkan malam-malam harinya di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban karena dilandasi dengan iman dan ikhlas, sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau kita laksanakan ibadah puasa di siang hari, kemudian kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan qiyam Ramadan, dengan tarawih, dengan qiyamul lail, dengan tadarus Al-Quran, dan amal-amal soleh yang lainnya, semata-mata karena Allah, panggilan iman dan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukannya ya, dari dosa-dosa yang sebelumnya. Semua dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya itu habis hilang. Ya. Ramadan itu artinya dibakar. Jadi
dosa-dosa kita tuh dihanguskan, ya, jadi nol kembali, Masya Allah. Tapi syaratnya tadi, yang pertama kita harus laksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh iman dalam rangka untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas ini sesuatu yang mudah diucapkan, ya, tapi perlu kesungguhan untuk menerapkannya, melaksanakannya. Makanya ada beberapa hal yang mungkin perlu kita usahakan, kita belajar sama-sama. Ini Al-Fakir yang berbicara ini belum tentu lebih baik dibandingkan jenengan semua. Ini kita sama-sama belajar ikhlas termasuk, ya, karena ini adalah syarat yang utama agar supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara belajarnya? Yang pertama, tentu saja, ya, kita dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, termasuk puasa di dalamnya dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu tidak berharap pujian dari manusia. Untuk Allah saja sudah. Nggak berharap pujian dari manusia. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya. Suatu ketika salah seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, beliau itu ketika bersama dengan para sahabat yang lain pada waktu itu membahas tentang bahayanya bahayanya akhir zaman, ya, yaitu terkait dengan Al-Masihud Dajjal, terkait dengan Dajjal. Bahaya kan Dajjal ini. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW datang, lalu kemudian menyampaikan kepada para sahabat ini, mau enggak, ya, aku kabari ada yang lebih bahaya dari apa yang kamu bicarakan itu, yaitu dari Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu kemudian para sahabat tentu saja, wah, apa ini? Ya, kok ada yang lebih bahaya lagi dari Al-Masih Ad-Dajjal? Padahal Al-Masih Ad-Dajjal ini ada sudah yang luar biasa bahaya, karena dia bisa mengajak manusia itu berbondong-bondong untuk mengikuti dia, ya, murtad dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemampuan yang dimilikinya, ya. Tapi ini ada yang lebih berbahaya ternyata dari Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu kemudian sahabat menyampaikan, apa itu ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan yang lebih bahaya dari Al-Masih Ad-Dajjal itu adalah asyirkul khafi, yaitu syirik khafi, di mana seseorang, ya, beliau menjelaskan dalam hadis ini, dia sholat, ya, lalu kemudian dia perbagus sholatnya di hadapan manusia agar kemudian dilihat oleh manusia dan dianggap sholatnya itu khusyuk. Artinya apa? Dia melakukan sebuah ibadah karena ingin dipuji oleh manusia. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini rupanya yang lebih bahaya dibandingkan tadi Al-Masih Ad-Dajjal. Karena melakukan sebuah ibadah tapi ingin pujian dari manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus belajar ini, ya, belajar menata hati kita agar supaya ibadah
baik itu sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang juga kita harus belajar bersama-sama agar supaya kita ikhlas dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berusaha. Ya, ada amalan-amalan yang kita sembunyikan dari manusia. Ya, ada amalan-amalan yang memang tidak mungkin kita sembunyikan. Tapi ada dalam rangka latihan tadi itu, ya, kita berusaha untuk ada amalan-amalan tertentu yang hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Ini kita harus latihan, harus belajar, ya. Harus upayakan. Ya, di dalam bulan Ramadan ini ada amalan tertentu yang itu khusus yang tahu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini dalam rangka tadi itu latihan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi." Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhibbul 'abda. Allah mencintai seorang hamba at-taqi, yaitu orang yang bertakwa, yang merasa selalu dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Al-ghani, yang merasa cukup, dia senantiasa bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia senantiasa dalam lisannya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam kondisi apapun senantiasa alhamdulillah, bersyukur. Begitulah seorang yang beriman. Ajaban li amril muslim. Sungguh luar biasa orang yang beriman, orang yang muslim itu apabila dia mendapatkan nikmat, anugerah nikmat, dia bersyukur. Tapi kalau kemudian Allah berikan ujian, maka dia kemudian bersabar. Ajib, luar biasa orang yang beriman. Jadi nggak ngeluh gitu. Apalagi suudzon sama Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Bersyukur, senantiasa bersyukur. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan selalu melihat hal-hal yang baik tentang akhirat, tentang kebaikan, itu adalah yang di atasnya. Orang yang ibadahnya luar biasa, orang yang hafalan Qur'annya sudah banyak, waduh saya iri nih, gimana caranya saya bisa seperti beliau. Tapi kalau masalah-masalah dunia, melihatnya hal-hal yang kecil, yang lebih rendah darinya. Sehingga kemudian yang adalah bersyukur. Kalau kita punya sepeda motor, melihatnya yang punya sepeda ontel, gitu. Alhamdulillah saya punya sepeda motor. Ya. Kalau kemudian punya sepeda ontel, alhamdulillah saya masih punya sepeda. Ya, masih bisa pagi jalan-jalan, bisa goes kemana-mana. Itu nggak punya sepeda, jalan kaki. Dia ingin punya sepeda. Yang bisa jalan kaki, alhamdulillah saya masih bisa jalan. Jalan pagi sehat. Betapa banyak yang duitnya banyak tapi kolesterol nggak bisa jalan. Jadi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Ghani. Kemudian yang ketiga, Allah juga cinta kepada orang yang khafi. Nah, ini ya, terkait dengan tadi ikhlas, itu belajar ikhlas. Apa yang dimaksud dengan khafi? Para ulama kemudian menyampaikan al-munqati, ya, qalban wal istighal lil ibadah, yaitu orang yang senangnya itu dia berusaha untuk menutupi amal-amal solehnya, kesibukannya untuk ibadah itu ditutupi gitu. Sehingga kalau perlu nggak ada yang tahu dengan amal solehnya. Masya Allah. Ya, ini perlu belajar, perlu latihan.
supaya tadi kita bisa ikhlas. Ya. Kemudian yang ketiga, agar supaya kita belajar bisa ikhlas adalah yaitu beramal untuk akhirat. Orientasi itu akhirat, tujuannya itu akhirat. Bukan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, penyakit akhir zaman itu ya tadi yang kedua itu kan pengennya dilihat orang ya. Kalau dulu untuk terkenal itu mahal harganya, sekarang murah gitu. Tinggal selfie aja, alhamdulillah ya sudah beramal gitu ya. Masya Allah. Ya, ini penyakit akhir zaman ini. Penyakit yang kedua akhir zaman ini biasanya dalam beramal itu orientasinya juga dunia gitu. Berinfak harapannya, wah nanti saya dapat 700 kali lipat ya. Gitu. Meskipun itu benar insya Allah, karena janji Allah begitu. Ketika kita berinfak, ya insya Allah Allah akan lipat gandakan tadi. Ya, minimal 10 sampai 700 kali lipat itu janji Allah. Tapi kemudian berapa? Nanti saya kalau infak segini, insya Allah saya dapat 700 kali lipat. Infak 100, ya dapat berapa itu? 7 juta. Ya, Masya Allah. Ya, jadi orientasinya jangka pendek gitu dunia. Nah kita dalam rangka beramal, latihan tadi ikhlas, ojo duniawi tujuannya. Meskipun itu insya Allah akan dapat, tapi emang kalau kita hanya orientasinya duniawi, dapatnya cuma sebentar, sedikit. Tapi kalau orientasinya akhirat, insya Allah kita akan dapat dua-duanya. Di dalam surat Asy-Syura ayat 20 Allah SWT berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Ini. Jadi kalau kita beramal saleh tujuannya dalam rangka dunia, ya kita dapat dunianya itu insya Allah. Ya, karena janji Allah begitu kan. Tapi sayang, ya di akhiratnya kita tidak dapat apa? Tapi kalau tadi niatnya adalah orientasinya adalah akhirat, karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akhirat dapat, dunia juga akan dapat. Nah itu ya latihan ikhlas. Ini baru poin 1. Sampai jam berapa saya bicara, Ustaz? Nice. Sampai jam 6, Ustaz. Oh, sampai jam 6. Insya Allah. Tinggal 15 menit lagi nih ya. Benar ya? 15 menit lagi. Ya, kalau gitu enggak terlalu panjang-panjang ya. Baik. Kemudian yang berikutnya. Tadi ikhlas ya. Penting latihan ikhlas itu. Supaya tadi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tentu saja agar supaya puasa kita ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tentu saja amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus pahami, kita harus berdasarkan ilmu gitu. Ya. Jangan sampai kemudian kita beramal tanpa mengetahui ilmunya. Demikian juga terkait dengan puasa. Puasa paling tidak ini mungkin sekedar mengingatkan saja ya. Apa itu puasa? As-saumu, para fuqaha menyampaikan al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyati. Itu puasa. Jadi di sini ada 5 hal terkait dengan puasa. Apa itu? Yang pertama al-imsak, yaitu menahan diri. Ya. Menahan diri dari apa? Yang kedua anil muftirat, ini rukunnya puasa. Dari semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, makan, minum, berhubungan suami istri, ya, atau kemudian hal-hal yang menyebabkan, mohon maaf, keluar mani, ya,
Nah, ini harus kita tinggalkan. Mulai kapan? Yang ketiga, minal fajri, yaitu mulai terbitnya fajar. Ya. Nah, terkait dengan terbitnya fajar ini, salah seorang sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, pernah ditanya, kira-kira nih Rasulullah SAW itu sahur, ya selesai sahur sampai kemudian subuh itu adzan subuh itu berapa lama, ya batasannya, caranya. Kemudian beliau menjelaskan, ya, itu kira-kira sekitar 50 ayat bacaan dari Al-Qur'anul Karim. Artinya ada jeda gitu. Jangan sampai kemudian sudah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya germar ya adanya terus saya sedikit. Gas, eman. Ya, jangan ya. Jadi harus hati-hati. Makanya kemudian para ulama kita ada imsak. Nah, itu maksudnya mengingatkan supaya tadi ada jarak, ada jeda antara sahur kita, selesai sahur sampai kemudian waktu azan subuh. Ya, itu 3. Sampai kapan? Yaitu sampai yang keempat, ila guru bisyamsi, sampai terbenamnya matahari, sampai adzan maghrib. Ini juga hati-hati. Ya, jangan sampai pakai alarm sudah maghrib gitu. Ternyata di waktu sebenarnya belum. Hati-hati. Pastikan betul. Ya, maghrib udah tiba baru kemudian kita batalkan puasa kita. Jangan sampai kemudian belum maghrib, wes turun. Nah, kemudian belum maghrib sudah makan kurma. Ya, hati-hati. Kemudian yang kelima, ini yang terkadang lupa, yaitu ma'an niyati. Ya, harus disertai dengan niat. Soal kajian dulu sudah kita bahas ya terkait dengan niat ini. Menurut Imam Syafi'i, niat itu harus tikrar, harus diulang-ulang. Artinya setiap malam. Ya, at-tabyid, yaitu di malam hari. Ya, sebelum fajar itu kita harus niat. Ketika sahur itu niat. Atau kalau enggak ya sebelumnya. Ya, itu sudah niat. Jangan sampai kemudian niatnya di pagi hari. Kalau puasa Ramadan enggak boleh. Ya, niatnya harus di malam hari, kecuali puasa sunnah. Nah, itu 5 hal tadi ya harus dijaga, dipastikan ya itu betul-betul dilaksanakan supaya tadi pelaksanaan ibadah kita, khususnya ibadah puasa kita itu benar berdasarkan ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, agak percepat, agar supaya ibadah kita ini berkualitas di bulan Ramadan, tentu saja nggak cukup takhliyah tadi. Ya, kalau dalam ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs, ya, atau ilmu-ilmu yang terkait dengan adab dan akhlak, itu ada istilahnya takhliyah, ada tahliyah. Yang pertama itu takhliyah pakai kha, yang kedua itu pakai ha. Kalau yang pertama itulah mencegah, jadi ya, yaitu mencegah hal-hal yang buruk gitu. Kalau yang kedua pakai hak itu adalah memperbagus. Jadi kita harus hiasi puasa kita. Jangan cukup dengan hanya sekedar minimalis tadi itu, ya, yaitu menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Cukup itu, jangan. Tapi kita harus perbaiki, perbagus lagi puasa biasa kita. Dengan cara apa? Ya berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang menyebabkan pahalanya puasa itu tidak kita dapatkan. Artinya puasa kita sia-sia. Mungkin puasanya diterima oleh Allah SWT, tapi nggak punya nilai di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW mengingatkan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia puasa nggak berkualitas, ya, dia hanya mendapatkan lapar saja, tapi nggak dapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam hadis yang lain, dalam riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah SAW mengingatkan, as-siyamu junnatun fala yarfuthu wa la yajhal wa inim ru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im. Asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai, benteng. Fala yarfuth wala yajhal. Maka ketika puasa itu jangan sampai kemudian berkata keji mulutnya, ini puasa, tapi naudzubillah lisannya itu mengumpat, mencaci maki, ya, naudzubillah, berkata-kata kotor, ya. Au syatamahu, ya. Tadi mengumpat dan seterusnya. Fa ini mur'un qatalahu asyatamahu al falyakul inni sha'im. Jika seseorang itu mencela kita atau bahkan mengajak gulat gitu, bertengkar. Kemarin ada tinju ya. Agak ramai itu. Jadi bulan Ramadan ngajak tinju, ngajak bertengkar. Ya. Nah, kita sebagai seorang yang puasa, yang shaim, Rasulullah SAW memberikan tipsnya begini. Falyakul inni shaim. Sorry ya. Gue lagi puasa ini. Ya, mohon maaf saya lagi puasa. Ya, jadi kalau ada orang yang mengajak debat, mengajak mencaci maki dan seterusnya, kita sudah. Mohon maaf, saya lagi puasa. Gitu. Jadi hindari hal-hal yang menyakiti saudara kita. Ucapan kita khususnya harus dijaga. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentu saja agar ibadah kita berkualitas, khususnya puasa kita berkualitas, kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dia bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i. Di antara tanda sempurnanya berkualitasnya Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat dihindari. Ini biasanya Ramadan, katanya penelitian, di bulan Ramadan malah pelanggan game itu malah lebih banyak gitu. Ya. Kenapa? Karena tadi itu supaya di siang hari nggak kerosok lapar, tiba-tiba maghrib. Ya, mungkin tadi puasanya masih levelnya level yang tadi, yang kedua itu ya, yaitu hanya menjaga takhliyah saja, ya. Belum sampai tahliyah, belum sampai membaguskan, menghiasi puasa kita. Ya. Jadi kita harus hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Justru sebaliknya, kita harus mempuasakan seluruh organ tubuh kita, pikiran kita. Bagus lagi kalau sampai kepada derajatnya itu hati kita. Itulah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan itu, ya, ada 3 tingkatan itu ya. Puasanya puasa saumul umum, puasanya orang awam. Tingkatan pertama yaitu hanya takhliyah tadi. Tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah saumul khusus. Nah, ini kita harus naik tingkat ini. Levelnya paling enggak ke khusus. Yaitu kita memperbagus puasa kita. Menghindari hal yang tidak bermanfaat, ya, yang mengurangi pahala. Syukur-syukur kalau naik lagi tingkatannya itu saumu khususil khusus. Wah, ini luar biasa sudah. Ya, levelnya para aulia as-solihin. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu tadi hal-hal yang kita insya Allah. Satu lagi ya, tentu saja agar supaya berkualitas ibadah kita dalam bulan Ramadan, bukan hanya puasa tentu saja yang harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, tapi kita
isi bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh yang lain. Paling tidak nih, minimal ya, tambahannya itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa itu dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat untuk seorang hamba nanti di hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabb bana'tuhu at-ta'amu syahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Ya Rabb, kata puasa, aku telah mencegah dia untuk tidak makan, tidak minum dan hal-hal yang syahwat yang lain, ya Allah, karena dia melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berikanlah syafaat kepada hamba ini. Wa yaqulul Quran, kemudian Quran juga demikian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi ya Rabb." Aku telah mencegah seorang hamba ini mengurangi istirahatnya karena dia tilawah Al-Quran, mengejar target untuk khatam Al-Quran. Lalu kemudian Allah SWT menyampaikan fayashfa'ani, ya sudah, berikan syafaat kepada seorang hamba. Jadi minimal tadi ya, puasanya harus baik, ya, dengan sungguh-sungguh berkualitas. Kemudian yang kedua, jangan lupa Al-Quran. Ya, karena kalau dalam Ramadan kemudian kita jauh dari Al-Quran, khawatir sebagaimana dalam surat Ad-Dzariyat ayat 9 itu ya, yu'faku man ufik. Ya. Orang-orang yang musyrik ya, itu dijauhkan dari Rasulullah dan dari Al-Quran. Na'udzubillah. Makanya ini kita harus muhasabah diri. Sejauh mana kita kedekatan dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Ya. Demikian mungkin Ustaz sebagai pengantar. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau menambahkan. Alhamdulillah, Ustaz. Oh, banyak sekali pencerahan yang kita dapat ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sangat bermanfaat sekali bagi kita sekalian. Ini ada pertanyaan dari salah satu jamaah. Masih satu ini pertanyaannya. Ada mungkin bisa menyiapkan lagi jamaah yang lain untuk bisa menanyakan. Karena nanti akan dikasih hadiah sama panitia ini. Ini pertanyaan yang pertama. Apakah kalau yang melakukan kesalahan juga dilipat gandakan, Ustaz? Nanti, Ustaz. Oke. Baik. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, kalau seseorang di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kesulitan untuk mendapatkan ampunan di luar bulan Ramadan. Ya. Termasuk juga misalnya orang yang dia sedang umroh, sholat di depan Ka'bah, ya. Tapi kemudian dia kok masih berpikir untuk berbuat maksiat, misalnya gitu. Ini depan Ka'bah, bro, bukan di tempat maksiat. Ya, kok nggak bisa merasakan nikmatnya beribadah? Itu kan di mana lagi dia mau merasakan nikmatnya beribadah kalau di depan Ka'bah sudah nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nah demikian juga kalau dalam bulan Ramadan, di mana ini kesempatan nih rahmatnya Allah, kasih sayang Allah itu diberikan, dicurahkan kepada hamba-hambanya. Ya. Lalu kemudian ampunan Allah itu tadi, ya, dikasih kesempatan seluas-luasnya. Kalau di bulan selain bulan Ramadan itu, kita untuk mendapatkan doa yang mustajab atau ampunan Allah itu di waktu-waktu tertentu. Ya. Misalnya kalau di luar bulan Ramadan itu di sepertiga malam, ya kan? Untuk kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Atau kemudian di waktu-waktu antara adzan dan iqamah itu mustajab. Kita mohon ampun, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala diijabahi. Tapi di bulan Ramadan itu 24 jam terbuka. Ya. Kita mohon ampun kapanpun, Allah berikan kesempatan. Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, kemudian yang lain lagi, sufidatis sayatin. Setan-setan itu dibelenggu. Ya, para ulama menyampaikan yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu itu, setan tuh malas lagi apa namanya, orderannya itu kan biasanya kan mengganggu ya, menggoda gitu untuk berbuat maksiat. Nah, setan tuh malas menggoda manusia. Kalau dalam kondisi seperti ini kemudian mau bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Ya tentu saja itu akan mendapatkan apa namanya, dosa yang berlipat juga. Makanya ini saatnya kita berbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dan nangis betul-betul, ya Allah, kok bisa ya di bulan Ramadan seperti ini belum terketuk untuk tadi dekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaan dua, Ustaz. Ini bila kita sholat tahajud, apakah harus ditutup dengan witir lagi? Mengingat sholat raweh sudah sholat witir. Mohon bimbingannya. Witir itu dalam semalam cuma sekali. Ya, kalau misalnya habis tarawih sudah witir, kemudian malam hari mau tahajud lagi, nah itu nggak usah witir. Tapi kalau misalnya mau nanti witirnya di akhir aja, ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah witir setelah tarawih. Tapi kemudian nanti kalau tarawihnya berjamaah, ya kita berhenti bisa misalnya, ya ikut saja witir, tapi nanti pada waktu sholat malam nggak usah witir lagi. Demikian. Allah alam. Ustaz. Ini yang ketiga. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagi wanita yang haid, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan agar kita dapat mendapat pahala yang berlipat? Banyak, Bu. Masya Allah. Wanita ini dapat apa namanya, bonus khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dikasih kesempatan untuk tidak berpuasa, tapi pahalanya insya Allah akan tetap mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Tapi harus tahu caranya. Gimana caranya? Nih, kita kasih tip ya. Ini dari Rasulullah SAW yang menyampaikan. Kalau kita memberikan iftar, ya, makanan untuk orang yang berpuasa, ya, berbuka untuk orang yang berpuasa, itu kata Rasulullah SAW mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Masya Allah, ibu-ibu nih, ya kalau ikhlas masakin untuk suami, Masya Allah, apalagi dengan penuh cinta, kasih sayang untuk suami, ya ikhlas. Itu pahalanya dapat, Bu. Pahala dari suami tanpa mengurangi sedikit pun pahala suami. Apalagi kalau kemudian memberikan iftar lebih banyak lagi. Masya Allah. Jadi banyak kesempatan gitu. Kemudian berzikir, ya, kemudian mungkin mendengar tilawah Al-Qur'an, ya, banyak istighfar dan banyak amal-amal yang lain. Oke. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, karena menyingkat waktu. Ini saya lihat ini ada pertanyaan keempat, ini mungkin sepertinya bisa ibu rumah tangga udah masuk jadi jawab. Ini pertanyaan ketiga, bagaimana dengan orang yang mengaku Islam tapi tidak berpuasa? Apakah termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah dan termasuk dalam sebutan orang yang beriman? Orang tersebut mau sholat tapi nggak mau puasa, gimana, Ustaz? Baik.
Untuk bagi orang yang tidak berpuasa itu ada 2 kriterianya. Yang pertama, kalau misalnya dia tidak berpuasa tapi meyakini bahwasanya puasa itu masih adalah kewajiban. Cuman dianya sendiri maksiat aja. Ya mungkin karena malas, mungkin karena aku gak kuat, ya pura-pura udah kuat gitu ya. Dia itu berdosa. Ya, dia berdosa. Dan penguasa setempat itu harus menutup itu peluang-peluang, misalnya orang yang di rumah kan mungkin nggak masak ya. Nah, dia cari-cari di pasar dan sering yang buka, warung-warung yang buka. Ini kewajiban penguasa untuk menutup ini. Ya, supaya tidak terjadi kemaksiatan, yaitu makan dan minum di siang hari ketika orang-orang berpuasa. Tapi kalau kemudian yang kedua nih, dia orang yang mengaku beriman, KTP-nya Muslim, Islam. Tapi kemudian dia meyakini puasa itu gak wajib. Siapa sih ngomong puasa itu wajib? Didalili dengan keyakinannya. Nah, ini orang kayak gini nih, murtad gitu. Ya. Gitu. Alhamdulillah. Mungkin kita tutup ya pertanyaan karena mungkin waktunya sudah melebihi batas. Sebelum kita tutup doa, kami harapkan jamaah ini ada kurang lebih 100, ini bisa dibuka semua videonya ya, sambil didoakan oleh Ustadz, nanti mengurangi waktu, panitia bisa mendokumentasikan. Sehingga harapan saya pada waktu doa kita buka semua video kita sampai selesai doa ya. Mungkin itu, terima kasih, jazakumullah khairan. Kepada Ustadz bisa ditutup dengan doa, Ustadz. Tafadhol. Nggih, baik, jazakumullah khairan, ahsanul jaza. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang telah menyimak ya acara kajian duha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Al-Fakir sendiri. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah ini dengan lebih berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita semua bisa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, bisa menyempurnakan ibadah Ramadan tahun ini sampai tuntas insya Allah dengan penuh istiqomah. Pada hari ini ya walakulin itu soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Inna billahi rabba wa bil islam dina bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa kulla 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfad wa murafaqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا
وشفاء من كل داء سقم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل العلم والخير، واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الله خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz. Ayakum. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi kami. Sebelumnya tadi yang bagi tiga penanya tadi untuk mendapatkan draft persnya bisa menghubungi panitia ya. Dari kami bila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai pembawa acara. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.